Akibat terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di ibu kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meniadakan sholat Jumat di zona merah di Jakarta. Untuk mendalami persoalan tersebut, kami telah terhubung bersama Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Abdullah Jaidi. Selamat pagi, Pak Jaidi. Selamat pagi. Ya, semoga kabar baik Pak Jaidi. Pemprov DKI ini memutuskan agar masyarakat melaksanakan kegiatan ibadah termasuk sholat Jumat di rumah masing-masing untuk menekan penyebaran COVID-19. MUI sebelumnya juga pernah mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut. Lalu bagaimana Bapak melihat hal ini? Baik, terima kasih. Bahwa kami Majelis Ulama Indonesia merasa prihatin sekali dengan melonjaknya peningkatan dari COVID-19 ini yang pada akhir-akhir ini terus meningkat bahkan mencapai titik kulminasi yang tertinggi. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia memperhatikan seruan baik dari Gubernur DKI ataupun Majelis Ulama Indonesia DKI dan Dewan Masjid Indonesia DKI. Tentunya apa yang disarankan dan disampaikan berkenaan dengan permasalahan ibadah itu sudah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 yang berkenaan dengan permasalahan adanya peningkatan penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali, yaitu di zona merah di kawasan yang mengancam jiwa manusia. Maka umat Islam dalam hal ini diimbau agar tidak menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Juga tidak menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak. Tentunya himbauan baik dari Gubernur, tadi disampaikan oleh juga Wakil Gubernur DKI, bahwa penyebaran COVID yang seperti ini begitu pula jamaah agar tidak keluar rumah kecuali pada hal-hal keperluan yang sangat-sangat mendesak. Oleh sebab itulah intinya tidak mendekati atau bergabung di dalam kerumunan-kerumunan, baik itu kerumunan-kerumunan yang berdampak kepada intinya kepada penularan atau penyebaran yang lebih dahsyat lagi. Karena menurut kita Majelis Ulama Indonesia bahwa hifdzun nafas, menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa adalah lebih utama daripada hal-hal yang lain. Itu berdasarkan maqasid syariah. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau juga kepada masyarakat yang di zona merah ya, agar tidak melaksanakan sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Nah, ini bagi yang zona merah. Adapun yang zona yang terkendali itu mereka bisa melaksanakan sholat Jumat, tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, yaitu sebagaimana yang lazimnya dilaksanakan. Tentunya kami juga Majelis Ulama Indonesia menghimbau tidak sekedar tempat-tempat ibadah yang dihimbau, tetapi juga mal-mal, tempat kerumunan masyarakat, ataupun kafe-kafe tempat kerumunan masyarakat. Itu pun harus juga dihimbau dan kemudian dilakukan sidak, yaitu langsung dimonitor, diperhatikan, sehingga kalau kita sementara mengantisipasi dari tempat ibadah, tapi kalau kita
tidak mengantisipasi dari tempat-tempat kerumunan yang lain, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah dalam penanganan COVID-19 yang Baik. terus-menerus masih membumbung di saat ini. Iya. Lalu Pak Jaidi, selain Indonesia, Arab Saudi pun juga pernah mengeluarkan seruan ibadah yang sama yang aman bagi umat muslim di tengah pandemi COVID-19. Dan apakah memungkinkan jika sholat Jumat ini dilaksanakan secara virtual, Pak Jaidi? Sholat Jumat menyangkut sebuah ibadah berkenaan dengan tempat, dan ada rukun-rukun yang artinya bahwa sholat Jumat yang dilakukan secara virtual itu adalah tidak sah. Sebagaimana pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada pelaksanaan ibadah haji itu secara virtual karena menyangkut tempat. Tempat itu apalagi kalangan beberapa mazhab Syafi'i, mereka menganggap kalau sholat Jumat itu tidak dihadiri di sebuah tempat, kemudian tidak dihadiri oleh lebih dari 40 jamaah, maka sholat Jumat itu tidak sah. Jadi artinya bahwa sholat yang dilakukan tidak sah Jumat. Di Saudi Arabia pada saat meningginya pandemi COVID-19 di mereka itu, kemudian mereka itu menutup masjid-masjid mereka dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Tidak hanya masa pandemi saja, di zaman Rasulullah SAW pada saat hujan lebat yang tidak memungkinkan jamaah itu yang di rumah untuk ke masjid, maka Rasulullah mengumumkan supaya diserukan shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah masing-masing. Artinya itu hanya faktor hujan lebat yang tidak memungkinkan mereka itu pada saat itu memungkinkan ke masjid. Rasulullah menganjurkan sholatlah kamu di rumah masing-masing. Artinya ada sebuah uzur syar'i, ada sebuah uzur yang tidak memungkinkan dia ke masjid. Apalagi masalah yang berkenaan dengan menyelamatkan jiwa manusia. Itu adalah lebih utama. Baik. Lalu Pak Jaidi, dalam rangka meredam penularan COVID-19, pemerintah gencar melakukan vaksinasi. Tapi ada juga umat Islam yang masih enggan divaksin. Padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu hukumnya mubah. Bagaimana Anda melihat sikap itu dan mungkin bisa dijelaskan terkait fatwa MUI soal vaksin, Pak Jaidi? Jadi MUI sesuai dengan fatwanya sejak tahun 2020 itu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan vaksinasi. Hal ini gunanya adalah selain untuk imunitas tubuhnya adalah paling tidak menjaga apabila sampai terdampak COVID-19 tadi, mereka sudah mempunyai kekebalan tubuh dan mereka dampak dari COVID itu tidak separah dari mereka yang belum divaksin. Oleh sebab itu, vaksin itu adalah wajib dalam pengertian untuk imunitas menyelamatkan tubuh, untuk menyelamatkan jiwa kita. Jiwa ini lebih utama dari segala. Itulah yang kemudian Majelis Ulama Indonesia tetap menganjurkan vaksinasi. Di Saudi Arabia saat ini sudah 80% lebih yang divaksin. Artinya kesadaran umat itu disampaikan oleh para mubaligh, para ulama, para khotib, para penceramah agar masyarakat itu mau divaksin. Karena di Indonesia ini banyak sekali hoak-hoak, berita-berita di medsos yang menakut-nakuti. Nah, kalau kita takut, kita carilah vaksin yang lebih aman. Karena kenapa ada orang divaksin yang berdampak kepada dirinya, kepada fisiknya, tapi ada orang lain tidak.
ini juga masalah yang berkenaan dengan keterus terangan kita terhadap penyakit yang kita rasakan, penyakit yang kita bawa. Itulah yang kemudian harus dijelaskan kepada petugas sehingga dapat diantisipasi berkenaan dengan dampak vaksinasi itu. Tapi dalam hal vaksinasi ini pada hakikatnya sudah mendekati wajib, karena bukan hanya sunnah, bukan hanya himbauan saja, tetapi ini demi keselamatan dari jiwa kita untuk divaksinasi. Baik, Pak Jaidi, terima kasih atas informasinya dan juga waktunya bersama kami di CNN Indonesia. Sehat selalu Bapak.